Kajian Fathul Bari syarah kitab syarah Sahih Bukhari, Kitabul Adab, yang tentunya ini adab Islami di segala sebetulnya ya, segala hal itu yang berlandaskan itu ajaran Islam. Ya itulah adab Islami. Nah, yang tentunya ya dengan kajian ini artinya ya, dengan kajian ini ya kita mengenal dan mudah-mudahan tentunya ya bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi seorang muslim yang hidupnya itu beradab Islam, yang beradab Islami. Nah, sekarang bab ke-44 masih ada kaitannya ya, dari bab ke-41 ya, dari bab ke-41 itu masih ada kaitan bab 41, 42 gitu, itu masih ada kaitannya bab-bab tersebut. Yang pertama bab ke-41 ya, babun al-miqatu minallah. Ya, bab rasa cinta itu anugerah dari Allah sebagai naluri. Itu ya, rasa cinta itu anugerah dari Allah ya, sebagai naluri. Nah, tapi mencintai itu tidak cukup hanya dengan kecintaan yang berbasis naluri. Nah, di bab 42-nya babul hubbi fillah, nah, harus seperti ini mencintai. Yang mencintai itu harus karena Allah. Rasa cintanya itu anugerah dari Allah sebagai jadi naluri, intinya pada manusia itu naluri itu kalau mencintai sesuatu basis lah gitu, punya rasa cinta itu yang berbasis naluri. Nah, ternyata itu tidak cukup. Karena mencintai itu harus karena Allah, hanya di bab ke-42 lah gitunya yang kemarin. Nah, bab yang ke-43 dilarang keras, diharamkan. Yang kemarin ya judulnya pun gitu, Imam Bukhari mengutip ayat Al-Qur'an menjadi judul, yaitu ya ayyuhallazina amanu la yaskhor qaumun min qaum, janganlah satu kaum merendahkan, menghina kaum lainnya. Yang tentunya itu jauh gitu dari anugerah Allah itu menganugerahkan itunya rasa cinta dan mencintainya itu karena Allah. Nah, tentu ini hal yang kebalikannya. Ya, ya, janganlah satu kaum ataupun perorangan sih nantinya ya, pokoknya muslim lah gitunya, seorang muslim, janganlah seorang muslim itu merendahkan, menghina saudaranya sesama muslim ya, apalagi dengan hadis yang ini ya, ternyata ini hadis Jawamiul Kalim nih ya. Jawamiul Kalim ini maknanya sangat luas. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim sejati, muslim the real muslim lah gitulah. Muslim sejati, muslim yang sesungguhnya itu adalah seorang muslim yang saudara-saudara sesama muslim lainnya itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya, ucapan dan perbuatannya. Nah, itulah seorang muslim sejati. Dan justru kan kalau seorang muslim sejati berarti ini nih ya, di bab 41 gitu ya, ada rasa cinta di dalam dirinya sebagai anugerah dari Allah
yang kemudian rasa cintanya itu di-upgrade lah, bukan hanya yang berbasis naluri, di-upgrade rasa cintanya itu karena Allah. Nah kalau demikian berartinya mencintainya pun itu bagian dari Islam. Kalau sudah terkait dengan Allah berarti itu bagian dari Islam. Itulah adab Islam. Mencintai karena Allah itu adab Islam. Kalau mencintai yang berbasis naluri, wah, kafir juga ada. Ya kafir juga manusia kan. Allah al-miqatu minallahnya, rasa cinta yang ada pada manusia, atau kenapa manusia itu bisa menyukai, mencintai seseorang, mencintai sesuatu, memang itu Allah memberi anugerah itu dari Allah. Tapi tidak cukupnya untuk mencintai siapapun, mencintai apapun kalau hanya itu sebutnya berbasis naluri, nggak ada nilainya. Tapi kalau mencintainya karena Allah, nah di-upgrade lah itu dari kecintaan yang berbasis naluri menjadi berlandaskan adab Islam. Ada pahalanya. Kalau sudah ada kaitan dengan Allah berarti ada pahalanya. Nah kebalikannya adalah yang ini gitu ya. Kebalikannya yang ini. La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum atau siapapun itulahnya merendahkan, menghina sesama muslim. Itu yang kemarin ya, intinya demikian. Nah sekarang bab yang baru sekarangnya bab 44. Babu ma yunha anis sibabi wal la'an. Bab larangan menjelek-jelekan, ya mencaci, memaki, itulah. Ya bab larangan atau dilarangnya, mungkin jadi demikian lah ya. Dilarangnya mencaci, memaki dan melaknat. Itulah judulnya demikiannya. Artinya hal ini itu ya, hal ini adalah hal yang dilarang keras di dalam Islam. Itu mencaci, memaki, mencerca dan melaknat. Ini hadisnya ada 7 nih dalam bab ini. Wah, ini masalah berat berarti ini ya. Imam Bukhari sampai memasukkan 7 hadis nih udah dalam bab ini. As-sibab sendiri itulahnya kalau kita melihat secara bahasa. Babu mayunha anis sibab, bahasanya sibabnya. Sibab itu ini harus dari bahasa Arabnya nih. Sibab itu kalau menurut bahasa Arabnya jadi seperti ini. Ini bisa masdar dari sulasi mujarrad, bisa juga masdar dari sulasi mazid, yaitu wazan fa'ala. Sok ini dia teknologinya diterangkan jeung nukian. Tapi karena maknanya gitunya kalau melihat dari bahasa Arabnya gitu, ini maknanya menjadi bisa 2 gitu maknanya, karena ini babu mayunha anisibab, bab terlarangnya asibab gitu. Apa sih asibab? Sebetulnya itu bisa diketahuinya berdasarkan tadi, itu berdasarkan makna secara etimologi lah. Secara bahasanya demikian. Asibab itu bisa masdar dari sulasi mujarrad, bisa juga masdar dari sulasi mazid wazan fa'ala. Nah, bedanya kalau itu masdar sulasi mujarrad artinya satu orang ya, seseorang melakukan demikian kepada yang lainnya. Dan orang yang dimaki, dicaci, dicercanya tidak diceritakan melakukan hal yang sama atau enggak. Itu makna pertama ya. Ya pokoknya seseorang lah melakukan demikian. Nah makna kedua, kalau itu masdar dari sulasi mazid wazan fa'ala, itu maknanya saling, berarti TikTok jadi
Berarti si A mencaci memaki si B, nah si B balik mencaci memaki juga. Nah itu berarti saling. Nah itu saling itu maknanya. Nah, ternyata di sini judulnya babus sibab mayunha anis sibab. Itu bisa dua-duanya, kena dua-duanya. Apakah sepihak artinya atau apa namanya saling ya, atau saling mencaci, saling memaki, saling menjelek-jelekan. Ternyata dua-duanya juga ya kena lah gitu. Artinya apakah seseorang melakukan kepada orang lain sementara orang lainnya tidak membalas, tetap saja ini meskipun tidak membalas, meskipun si B-nya tidak membalas, dia sudah melakukan yang demikian. Nah, atau bagaimana kalau terjadi saling gitunya, saling lahnya berbalas pantun lah. Berbalas pantun dan si A memaki-maki, mencaci, mencerca, menjelek-jelekan si B. Nah, si B balik mencaci, memaki, artinya melakukan hal yang sama. Nah, maknanya bisa demikian gitu ya. Ternyata dua-duanya juga ada hadisnya. Itu dari ininya, dari dari judulnya gitu ya. Dari judulnya itu Imam Bukhari membuat judul yang demikian. Tapi kata sibab sendirinya babu ma yunha anis sibab walakni al-nimal melaknat, bahkan gitunya itu paling berat mungkinnya kalau disebutnya melaknat, mengutuk. Yang melaknat, mengutuk itu mungkin yang menjelek-jelekan yang paling berat itu mengutuk. Itu bahasa kitanya mengutuk, terkutuk, melaknat. Nah, kata sibab sendiri ternyata itu memang sudah digunakan gitu oleh Rasulullah SAW. Nanti di hadis pertama itu kata sibab itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau dengan makna asibab itu ya adalah asyatmu. Syatmu tadi sebetulnya lah, hanya ini kalau bahasa Arabnya sinonimnya sibabun itu syatmun gitulah. Sinonimnya, persamaan katanya dengan makna kalau bahasa Indonesianya sekitar itu yang tadi gitulah, menjelek-jelekan gitu, memaki-maki, mencaci, mencerca. Yaitu nisbatul insani ila aibin ma. Maknanya gitu lah, adalahnya menyandarkan, sebutlahnya menyandarkan seseorang kepada keburukan. Nah, keburukan apapun lah itunya. Itu pokoknya mengungkap keburukan, mencaci, memaki keburukannya. Nah, kalau dengan makna saling, ya kalau dengan makna saling, artinya kan terjadi si A mencaci, memaki, mencerca ke si B, ternyata si B balik melakukan hal yang sama. Nah, ternyata itu ada hadisnya yang demikian. Nah, hadisnya riwayat Ahmad. Nah, hadis riwayat Ahmad, riwayat Muslim ada, hanya redaksinya beda gitu ya. Nah, hadis riwayat Ahmad redaksinya, hadisnya riwayat Ahmad qala Rasulullah sallam al mustabani syaitonani yataharoni yatakazabani. Dua orang yang saling mencaci, memaki, itulahnya saling menjelek-jelekan, itulahnya saling menjelek-jelekan satu sama lain. Nah, dua orang yang saling menjelek-jelekan yang lainnya itu adalah dua setan. Al mustabani syaitonani. Artinya kan, apabila ada yang mencaci, memaki, menjelek-jelekan, berarti jangan dibalas. Kalau membalas
Ya inilah hadisnya, mustabah al mustabani, dua orang yang saling mencaci memaki, saling menjelek-jelekan yang lainnya. Asyaitonani, itu adalah dua setan. Yatahataroni, yang sedang menjatuhkan, menghinakan satu sama lain. Wayataka zabani, dan dua-duanya itu berdusta. Ini hadis redaksinya, ini hadis riwayat Ahmad. Dua orang yang saling mencaci memaki itu adalah dua setan yang saling merendahkan, saling menghina, dan dua-duanya itu berdusta. Nah, pada riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim, al mustabani maqala fa'alal badi malam ya'tadil mazlum. Artinya ini ada siapa nih yang memulai? Kalau sampai terjadi dua pihak, dua orang, itu artinya kan bisa perorangan, bisa juga lebih dari satu orang, kelompok lah itulah. Dua orang atau dua orang lah yang saling mencaci memaki dengan apa yang mereka katakan masing-masing. Fa'alal badi, maka dosa itu bagi yang memulai. Dosa itu bagi yang memulai. Malam ya'tadil mazlum. Kalau kondisinya seperti ini si A katakanlahnya mencaci memaki yang inilah, mencaci memaki menjelek-jelekan si B. Ternyata si B balik mencaci memaki, melakukan hal yang sama, menjelek-jelekan si A. Kalau terjadi seperti ini, maka dosa itu bagi yang memulai. Selama si B yang membalas berartinya dengan melakukan hal yang sama, selama si B ini tidak berlebihan. Kalau dari sini satu, dari si B 5, nah si B berlebihan, dua-duanya berarti menjadi dosa. Kalau si B itu membalas sebetulnya, si B melakukan pembalasan, melakukan hal yang sama, mencaci, memaki, mencerca dan sebagainya, tapi disebutnya tehnya sewajarnya, tidak melebihi, tidak lebih gitu dari yang cercaan, makian yang dilontarkan oleh si A yang memulainya. Maka dosa itu bagi yang memulai, si B aman sebetulnya. Kalau melakukan hal yang sama, ya, kalau melakukan hal yang sama asal tidak berlebihan, maka dosa itu hanya bagi yang memulai. Tapi sebetulnya kalau mungkin masih ingat nih, dalam kajian Tahzibul Akhlak, ini masuknya hal seperti ini ke dalam pembahasan tentang karena ini kan hal menjelek-jelekan gitu, mencaci, mencerca. Nah, ini masuknya ke dalam pembahasan jadi penyakit hati, malah takut dicela, itu penyakit hatinya. Takut dicela, tidak suka, bukan takut lah, tidak suka gitu kalau dicela, yaitu tadi dijelek-jelekan, ada yang mencerca, ada yang menjelek-jelekan. Kalau di dalam dirinya itu muncul rasa tidak suka, itu penyakit, itu justru itu penyakit hati. Dan kalau dalam hal ini seringkali atau mayoritas dalam hal seperti ini, mayoritas tidak suka. Muncul dalam dirinya itu tidak suka gitu kalau ada yang menjelek-jelekan. Apalagi kalau mereka yang menjelek-jelekannya itu memunculkan tuhmah namanya. Tuhmah itu kebohongan sebetulnya. Artinya kejelekan yang mereka ungkapkan itu sebetulnya nggak ada pada orang yang dijelek-jelekannya, itu nggak ada, artinya tidak sesuai kenyataan.
Ya tidak sesuai kenyataan. Memang ini yang menjelek-jelekannya, ini berarti sengaja, ini untuk menjatuhkannya, bahkan sampai dimunculkanlah hal-hal kebohongan, ngarang artinya ya. Menjelek si A, menjelek-jelekan si B, tapi apa yang diungkapkan oleh si A tentang si B itu tidak sesuai kenyataan. Artinya si A ini kan, wah ini ngarang berarti. Nah sebetulnya ininya kalau dalam kajian Tahdzibul Akhlak itu bab itu sebetulnya apabila tidak suka kalau ada yang menjelek-jelekan itu sudah satu penyakit hati, padahal mayoritas demikian kan. Dan rasa ketidaksukaannya itu kalau dalam masalah ini rasa yang muncul atau rasa itu lebih atau dominan, jadinya mendominasi, mengalahkan akal dan ilmu. Padahal semua orang kan berakal, tapi dalam situasi seperti itu rasa biasanya yang muncul lebih dulu, yaitu tidak suka, marah, yang ada di dalam dirinya itu rasa tidak suka dan marah. Apalagi kalau yang diungkapkan oleh orang lain itu tidak sesuai kenyataan, marahnya malah lebih besar. Si eta ngomong teh kepanak harap emang orang iraha gitu, emang orang iraha kieu, tuh orang betul gitu. Nah itu yang muncul demikian. Kalau berdasarkan rasa, itulah yang ada. Mayoritas itu tidak suka, mayoritas marah gitulah. Hanya kalau ada yang menjelek-jelekan, itu ada yang semacam inilah asibab jadinya bahasa Arabnya. Ada yang mencela, mencaci, menjelek-jelekan, yang muncul adalah tidak suka dan marah. Itu kalau berdasarkan rasa. Ketika rasa itu muncul yang demikian, rasa marah, rasa tidak suka dan marah, maka orangnya akan mengatakan si eta sangeunahna ku aing tingalikeun. Tah itulah yang muncul. Itu berdasarkan rasa. Kemudian beberapa saat misalnya atau beberapa lama lalu dia berpikir, nah sekarang berarti akal yang mengolah situasinya. Tadi rasa kan demikian. Nah sekarang akal nih yang mengolah situasinya. Terus menurut akalnya bagaimana? Bisa mengiyahkan, artinya tunduk kepada rasa, bisa juga beda. Ternyata akalnya mengatakan, dipikir-pikir sarwana teuing, ternyata kan beda dengan rasa. Kalau rasa tadi kan sudah menyimpulkan, si eta sageunahna ku aing tingali. Tah itu kan rasa sudah menyimpulkan. Artinya dia akan melakukan pembalasan mungkin yang lebih hebat, pembalasannya lebih besar. Kemudian akalnya yang mengolah situasi tersebut bisa jadi mengiyakan, cek akal teh, si eta tuman. Nah akal bisa mengikuti. Nah biasanya kan orang ini akan melakukan tindakan-tindakan yang orang menyebutnya tindakannya itu orang seperti orang yang tidak berakal sehat, seperti orang yang tidak berakal, orang yang kehilangan akal sehat. Akalnya sudah nggak ada karena rasa yang diikutinya. Nah, tindakannya itu rasa paling buruk, itu rasa itu paling buruk, paling rendah kalau untuk dijadikan pegangan oleh manusia. Tadi Tahdzibul Akhlak menuk itu rasa itu hal yang paling rendah untuk dijadikan pegangan. Menurut rasa tadi bagaimana? Ku aing tingalikeun sangeunahna we ngomong teh. Itu kan rasa yang memutuskan demikian. Artinya rasa yang dijadikan pegangannya itu paling buruk, paling rendah untuk dijadikan pegangan. Mengambil keputusan, mengambil satu tindakan, landasannya rasa, pasti salah. Naiklah dari rasa ke akal. Akal lebih, kalau akal lebih lebih baik dari rasa.
Ternyata akal kan belum tentu mengiyahkan. Bisa jadi akalnya kan tadi menyimpulkan demikian. Alah, ngesing sarwana teuing lah. Anggap dia butut. Teh cek akal bisa gitu. Bae ngomong ge biru-biru manehna sok sampai kejebleh ge. cek akal bisa gitu. Geus tong sarwana. Dia memutuskan demikian kan tidak melakukan pembalasan. Tapi itu tindakan yang benar belum tentu, karena itu berdasarkan akal. Nah sekarang berdasarkan ilmu, bagaimana menurut ilmu? Eta nu tadi pembahasannya nanya kalau dalam Tahdzibul Akhlaq ini pembahasannya babnya penyakit hati, yaitu tidak suka kalau dicela, kalau dicerca, kalau ada yang menjelek-jelekan. Menurut ilmu masalahnya bagaimana kalau terjadi hal yang demikian? Kalau menurut ilmu berarti nanti rasa dan akal harus tunduknya, harus ikut nih ke ilmu. Menurut ilmu bagaimana? Kalau menurut ilmu ada dua kan tadi, apa yang dikatakan oleh orang yang menjelek-jelekan itu memang sesuai, memang kenyataannya. Katakanlah kalau orang menjelek-jelekan kita misalnya, apa yang diungkap oleh orang lain gitu, kejelekan-kejelekan memang iya, memang kita itu orangnya seperti itu, artinya kan sesuai nih yang diomongkannya. Bisa jadi ngarang, bisa jadi tidak sesuai. Menurut ilmu nih, sekali lagi nih, kalau menurut ilmu apabila ada yang mengungkap keburukan harusnya bergembira. Kalau tidak suka, marah, itu adalah penyakit hati, gering berarti hati teteh. Karena kalau menurut ilmu harusnya bergembira. Bergembiranya di mana gitu? Karena apa? Masa ada yang demikian malah itu apa namanya yang ada di dalam dirinya itu ada yang mengungkap itu kejelekan, keburukan, mencaci, memaki tadi, kita malah bergembira. Bergembiranya adalah kalau sesuai, berarti kan kita harus berterima kasih. Bisa jadi kita tidak sadar, bisa jadi kita tidak sadar. Oh ternyata nya geuning urang teh kitu. Nuhun diingetan. Nah harusnya demikian. Harusnya berterima kasih kepada orang itu karena dalam tanda kutip diingatkan bahwa kita itu memang ada pada diri kita itu. Nah ada keburukan itu, jadi perbaikilah. Itu kalau sesuai. Kalau tidak sesuai, anggaplahnya orang mengatakan apa tentang diri kita, misalnya dipikir-pikir, itu ada orang masa tuh gitu. Ini juga harus berterima kasih. Kalau yang ini berterima kasihnya karena orang yang memunculkan tuduhan, kebohongan berupa kejelekan-kejelekan tadi, orang itu sedang memindahkan pahala yang dimilikinya kepada kita. Kudu dage nganuhunkeun. Ta eta bereweh kirim martabak mending ke urang teh. Nuhun gitu hari tersepahala pemerintah martabak maresep sugan. Bere martabak cek urang mah. Angap ya mah tuker tambah lah ti ditu pahala ti urang martabak wanita. Dua-duanya sebetulnya harus berterima kasih. Nah itu kalau menurut ilmu. Nah ini akal dan rasa nih ya, harus ikut ilmu. Kalau ikut rasa seperti orang hilang akal, seperti orang yang tidak berilmu sih. Itu apal wae atuh dalilna tah sok karena itu kan ngomongnya. Artinya sudah tahu ilmunya, tapi kemudian orang mengatakan sih itu apal wae dalilna itu. Teh orang yang sudah tahu ilmunya sebetulnya, tapi yang diikutnya bukan ilmu, bisa jadi akalnya, bisa jadi rasa. Tapi kalau terjadi ini di dalam riwayat Muslim ya, tapi kalau terjadi saling berartinya dua pihak. Tapi kalau memang terjadi itu hal seperti ini, maka dosa itu bagi yang memulai selama pihak kedua itunya yang melakukan membalas tindakannya itu
tidak berlebihan. Ya tentu yang terbaik lah ya tidak membalas, berarti kan yang terbaik adalah tidak membalas, mending jadi itu kan. Yang terbaik adalah mending hal itu dijadikan bahan untuk koreksi. Lihat diri kita sendiri, yang dikatakan orang lain itu benar gak kita itu seperti itu? Kalau benarnya benar kan atuh. Ya kalau memang benar apa yang diomongkan mereka itu memang ada pada kita, hanya orang itu kemudian mengungkap. Asalnya orang itu misalnya tidak mengungkap. Ya asalnya orang itu tidak mengungkap keburukan kita kan pedah kerkeheul urang ka urang teh. Asalnya keburukan kita itu disembunyikan oleh orang lain. Nah, ketika orang lain itu kesal gitu, kehel, marah, bisa jadi mereka itu demikian. Nah, ternyata benar, ternyata kita itu memang iya seperti yang dikatakan, kejelekan kita itu memang seperti yang dikatakan orang itu. Nah, harusnya kan berterima kasih itu harusnya. Dan seterusnya bagaimana? Jadi koreksi, diluruskan, sok beberes mencek urang mah beberes atuh geuning batur apaleun kagorengan urang. Artinya kemudian berubah gitulahnya, dinya dikoreksi, diubah gitunya menjadi itulah katakan tadi dibuang lah kalau kejelekan dia mah. Nah, kalau tidak sesuai untung kan sebetulnya. Kalau tidak sesuai untung. Orang itu sedang memindahkan pahala yang dia miliki kepada kita. Hese hayang pahala teh. Ari mah dibere ku itu geura masa genah pisan. Otakna jeung tukeran ku martabak San Francisco ge wani lah gitu. Jadi itu pahala ti urang martabak mending pahala jeung martabak mah sok sebenarnya mah. Nah, kembali ke sini nih ya, ini memang ada hadisnya ya. Riwayat Ahmad tadi dengan redaksi dua orang atau dua pihak yang saling mencaci, mencerca, memaki itu adalah dua setan yang sedang saling merendahkan dan sedang berdusta. Nah, karena kalau sudah mencaci, memaki, mencerca misalnya karena kemarahannya yang memuncak, bisa jadi keburukannya satu disebutkan 5, ngarang nu 4 nama bisa seperti itu. Ini dua setan yang sedang saling merendahkan dan saling mengis, dan mereka itu berdusta. Sangat mungkin lah gitunya. Kemudian ditambah di mana selebihnya itu tidak sesuai kenyataannya, itu kan dusta. Nah, kalau di riwayat Muslim redaksinya adalah dua orang yang saling mencaci memaki dengan apa yang mereka katakan, maka dosa itu bagi yang memulai selama yang membalasnya itu yang dizolimi disebutnya, selama yang dizoliminya yang membalasnya itu tidak berlebihan. Dah cek rasa mada gitu. Kalau rasa yang dipakai pegangan tadinya, kalau rasa yang dijadikan pegangan yang diikuti, rasa akan mengatakan ti ditu ngejebian ti urang mah ngababuk pan leuwih teuing eta teh. Ti ditu itu ngejebian ti urang mah hayang rasa mah selalu ingin seperti itu. Ya kalau dari sana gitunya satu kita ungkapkan 5 gitu keburukan orang itu, padahal orang itu menyebut keburukan kita hanya satu. Kalau rasa seperti itu, makanya rendah gitulahnya. Rasa itu adalah yang paling rendah kadarnya, nilainya untuk dijadikan pegangan. Jangan diikuti rasa. Justru rasa itu ya ilmu lah, itu ilmu yang harus dijadikan pegangan, sehingga akal dan rasa itu mengikuti ilmu. Nah, melebarlah sedikitnya tentang hal tersebut. Ini yang sebetulnya yang disebut dengan sabar. Kalau sabar bahasa kita kan apa sih maknanya? Sing sabar, cicing sing sabar teh. Nepi kita kebagian.
Tuh, batur mah kan bae da usumna, batur mah usumna itu dahareun dina meja cicing nya nu sabar mah moal kabagean atuh gitu. Kan beda usumna parebut we da usumna ieu. Seolah-olah nya gitulah mana sabar dalam menurut bahasa Indonesia berartinya itu jauh sebetulnya dengan makna sabar itu menurut Al-Quran, menurut hadis Rasulullah jauh maknanya. Nah sabar itu yang barusan ada rasa, ada akal, tahapan lah gitunya, rasa, akal, ilmu. Orang yang sabar itu orang yang selalu dalam hal apapun, situasi apapun, masalah apapun, ilmu yang ke depan, itu orang sabar. Sabar mah berarti ilmu itu ilmu agama nih ya. Sabaran itu agama mengalahkan yang lain. Yang lain teh eta akal dan rasa. Jadi kalau ada apa-apa, ilmu pegangannya itu orang sabar. Yang sabar itu yang demikian gitulah. Iya dalam rangka melebar biasanya. Misalnya seperti ini. Ini contoh yang ini nih. Satunya ketika ada seorang ibu menangis di kuburan. Dia menangis di kuburan anaknya. Rasulullah SAW lewat bersama para sahabat. Rasulullah menasehati, bertakwalah kamu dan bersabarlah. Bertakwalah kamu dan bersabarlah. Itu nasihat Rasulullah kepada si ibu tadi yang sedang menangis di kuburan anaknya yang dikubur di sana. Ternyata si ibu ini sabar. Coba kalau kamu yang mengalaminya, ngelewat saya Rasulullah pergi nggak ngomong apa-apa. Nah Rasul itu menasihati demikian, bertakwalah kamu dan bersabarlah. Sabar, coba kalau kamu yang mengalami merasakan ngunah we ngomong coba pengalaman. Setelah Rasulullah agak jauh, ini sahabat kemudian memberitahu si perempuan tadi, kamu tahu nggak siapa yang menasihati tadi? Tadi yang menasihati itu Rasulullah. Kaget setengah mati si ibu, walah cuma orang mah. Tadi Rasulullah yang menasihati demikian. Kemudian si ibu ini ingin meminta maaf gitu kepada Rasulullah. Dia datang ke rumah Rasulullah. Itu rumah Rasulullah itu kan di masjid, nempel ke masjid. Si ibu kaget lagi setengah mati. Oh seperti ini ya rumah Rasulullah. Nggak ada security nih. Gitu. Rumah Rasulullah itu tanpa penjaga. Nggak ada security. Penjaga gitu yang menjaga rumah Rasulullah nggak ada. Karena di bayangan si ibu itu Rasulullah itu kan lebih dari raja. Kalau disebut pangkatnya, pangkat kedudukan seorang nabi, seorang rasul itu di atas raja. Raja yang harus tunduk kepada nabi nggak ada ketentuan harus tunduk kepada raja. Di bayangan si ibu itu seorang raja saja kan pengamanannya sampai 5 ring itu, ring 1, ring 2, ring 3 pengamanan seorang raja. Ini Nabi seperti apa? Dia sampai ke rumah Nabi nggak dijaga ya. Nah kemudian Nabi keluar. Si ibu itu kemudian, saya yang tadi di kuburan mau minta maaf gitu karena tadi sabar kalewat si Nabi teh si ibu karunya teuing pernah hati anak muridnya Nabi teh si ibu karunya teuing. Ternyata permintaan maaf oleh Rasulullah itu tidak ditanggapi oleh Rasulullah itu. Karena si ibu ini seolah-olah takut gitu ya menyakiti hati Rasulullah, takut menyinggung perasaan Rasulullah. Ternyata hal itu tidak ditanggapi oleh Rasulullah, soal itunya tidak ditanggapi. Artinya itu urusan pribadi, berartinya itu kan kerasa, berarti Rasulullah tersinggung, itu Rasulullah sakit hati. Karena si ibu itu mengatakan dan bersikap demikian, ternyata nggak dianggap oleh Rasulullah. Cek Nabi teh ya urusan ukar itu nama tengaruh.
Rasulullah kemudian malah menasehati lebih, tambah lagi ilmunya dari Rasulullah. Tadi sudah ilmu yang disampaikan waktu di kuburan teh, bertakwalah kamu dan bersabarlah, itu ilmu dari Rasulullah. Tambah lagi oleh Rasulullah ilmunya ketika si ibu ini datang. Kemudian Rasulullah SAW memberi nasihat lanjutan, beratnya inna sabra fi sodmatil ula, sesungguhnya sabar itu harus yang terdepan. Tah definisi sabar naon gitu. Inna sabra fi sodmatil ula, sesungguhnya sabar itu posisinya ada di yang paling depan. Ya, definisi sabarnya apa? Eta berarti nu mengkol nate. Inna sabra fi sodmatil ula, sabar itu harus yang paling dulu muncul, harus yang terdepan lah, mengalahkan yang lain. Eta anu tadi, sabar itu adalah agama, mengalahkan yang lain. Jadi kalau jadi orang yang sabar itu adalah orang yang disebutnya kan berarti dalam hal apapun, dimanapun, kapanpun, dalam segala situasi, selalu agama yang dijadikan pegangan landasannya, mengalahkan yang lain. Itu sabar. Lamun tadi mah kuaing itu jauh tidak sabar gitu mah, merekarep ngomong teh kuaing tinggalikeun, rasa kan karena dia marah. Padahal kalau menurut ilmu harusnya berterima kasih. Nah, kembali lagi ke sini nih. Di dalam hadisnya sendiri ini ya, kita baca dulu hadis yang pertama nih. Ya, hadis yang pertama ada 7 nih ya, bab ke-44 ini. Babu mayunha anis sibabi wal la'ni. Babnya dilarangnya mencela atau saling mencela, karena maknanya kemungkinan ada 2 tadinya, bisa hanya satu pihak kepada yang lain, tidak ada balasan, atau asibab itu yang terjadi memang saling membalas. Terjadinya maknanya itu saling, tadinya berdasarkan ini nih, berdasarkan bentuk katanya. Yang pertama hadisnya, An Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Pendek nih redaksinya. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusukun. Nah, itu sibab tadinya arti sibab itu demikian. Melakukan hal seperti itu kepada seorang muslim, berarti ini maknanya yang mencaci, memaki, menjelek-jelekan seorang muslim itu adalah fasik. Nah, mungkin ini fasik juga perlu dijelaskan. Fasik itu apa? Ya, sibabul muslimi fusukun. Fusuk mah pekerjaannya kalau fasik orangnya, seperti kafir dengan kufur gitu. Kalau kafir orang, kalau kufur itu yang dilakukannya. Kemudian ini yang di kita ini yang dibikin itu musyrik, orang yang melakukan syirik itu yang dilakukannya. Musyrik kalau musyrik orangnya, kafir orangnya. Kalau yang dilakukan oleh orang yang disebut kafir, kufur gitu pekerjaannya. Kita lebih mengenal fasik lah gitunya, dengan mana yang itulah. Nah, ininya sibabul muslim, yang mencaci, memaki, menjelek-jelekan seorang muslim itu adalah kefasikan. Nah, sama juga dengan ini nih, misalnya munafik orangnya, kalau pekerjaannya nifak. Fasik orangnya, ya, fusuk itu yang dilakukannya, itu adalah
Jadi bahasa kita suka di bahasa Indonesianya ya, suka diterjemah dengan kemunafikan. Nah kalau ini fusuk, kefasikan lah, itu dalam bahasa Indonesianya jadi demikian. Nah tentang ini nih, tentang fasiknya, karena di dalam hadis ini Rasulullah menyebut itu adalah fasik. Apa sih fasik? Sibabul muslimi fasikun atau fusukun. Jadi memaki, mencela, tadi menjelek-jelekan seorang muslim itu adalah kefasikan lah. Nah ini fasiknya seperti ini nih. Alah sebentar nih. Nu mana tuh itu keheula? Ya gini nih. Ini penjelasan ini ada di dalam Fathul Bari juga, hanya di dalam Kitabul Iman. Bahwa kitabnya hoream ngesefoto. Tanya aja penjelasannya. Bahwa kitabnya itu jadi dua gitu, Kitabul Iman berat lah. Karena di sana juga tidak terlalu panjang gitu ya. Nah di dalam Kitabul Iman nih ya, ada penjelasan tambahan seperti ini nih. As-sibabu asyaddu minas subbi atau minas sabbi. Nah ada hadis yang seperti ini nih. La tasubbu. Nah kalau tasubbu itu kata kerjanya. Ini sibab gitu ya. Kalau as-sibab ini, nah ini yang dilakukannya. Kalau kata kerjanya sabaya subuh, la tasubbu ashabi. Ini Rasulullah bersabda seperti ininya, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali menjelek-jelekan sahabat-sahabatku. Dilarang gitunya menjelek-jelekan, yaitu dilarang melakukan asibab, berarti dilarang melakukan asibab terutama gitu kepada para sahabat. La tasubbu ashabinya, jangan sekali-kali melakukan asibablahnya terhadap sahabat-sahabatku, khusus mereka nih yang disebut sahabat itu kan orang yang sezaman bertemu ya, kalau bertemu pasti sezamannya, orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beragama Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Kalau hanya sekedar bertemu, Abu Jahal, Abu Lahab juga bertemu, mereka tidak berhak disebut sahabat. Kalau yang bertemu dengan Nabi yang agamanya Islam dan meninggalnya pun sebagai seorang muslim, nah itulah sahabat. Sahabat ini kelompok khusus yang Rasulullah SAW menyebutkan khairul quruni qarni, sahabat nih, para sahabat. Mereka itu adalah khairul quruni qarni, generasi terbaik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat. Kalau Abu Lahab kan satu generasi kan, Abu Jahal ya, kalau hanya sebut generasi, Abu Jahal kan satu generasi dengan Nabi, tapi kan yang dimaksud adalah ya mereka yang bertemu, beriman, beragama Islam dan meninggal sebagai seorang muslim. Itulah manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Nah Rasulullah di dalam hadis tadi latas subuh itu kata kerjanya. Kalau ini as-sibab itu naon atunya isim bahasa Arab Brahma. Itu isim, itu kata bendanya. Kalau pekerjaannya sabaya subuh, jangan mencaci sahabat-sahabatku. Nah kalau as-sibab itu lebih berat, lebih buruk yang dilakukannya dari sekedar seperti yang barusan. Kalau latas subuh mah jangan menawannya, menjelekkan sahabatku meskipun dengan hal yang ringan. Kejelekannya kejelekan yang ringan, katakanlah hanya kejelekan itu yang ringan, yang kecil sekali doi, tapi itu ditujukan kepada sahabat, itu dilarang. Mereka itu generasi terbaik. Ya, generasi terbaik manusia sepanjang masa adalah para sahabat. Nah kalau as-sibab
itu lebih berat. Jadi bukan hanya sekedar kalau asibab dengan asabu lah gitunya. Kalau asabu bisa jadi itu menjelekan, itunya memaki ya, tapi itu masih yang ringan. Kalau asibab ini untuk hal-hal yang besar, untuk hal yang berat. Nah bahkan menurut hadis tadinya riwayat Muslim tadinya, orang yang saling melakukan asibab itu Rasulullah sebelum sudah menyebutkan yang salingnya berbalas itu melakukan asibab itu adalah dua setan yang sedang saling menjatuhkan dan mereka berdusta. Nah kalau asibab itu menjelek-jelekannya itu diedankan bukan malah. Nah bahkan sampai kepada memunculkan kebohongan, memunculkan fitnah, tuhmah, tuduhan-tuduhan yang sebetulnya tidak sesuai kenyataan. Jadi asibab ini lebih beratnya dari sekedar kalau tadi la tasubbu ashabi, jangan memaki, jangan menjelekkan sahabatku. Kalau asubu itu kesannya yang lebih kecil, lebih ringan. Tapi kalau itu ditujukan kepada sahabat itu tidak boleh. Dilarang yang menjelekkan, itulah menjelekkan para sahabat Nabi. Di mana mereka itu Rasulullah menyebutkan khairul quruni qarni, generasi terbaik manusia itu adalah mereka para sahabat. Nah ada nih yang menyebutkan demikian, kalau as-sibab itu adalah ayyakul rajulu ma fihi wa ma laysa fihi. Seseorang tadilah mengungkap keburukan, mengatakan sesuatu yang buruk tentang seseorang, apakah sesuai kenyataan? An yakula rajulu ma fihi artinya sesuai kenyataan, wa ma laysa fihi atau tidak sesuai kenyataan. Yuridu bidzalika aibahu, mereka memang melakukannya secara sengaja untuk mengungkap keburukan atau aib orang lain. Apa latar belakangnya? Beragam, tapi itu yang dilakukannya. Ya penyebabnya seseorang melakukan demikian bisa beragam kalau latar belakangnya. Mungkin sakit hati kah? Mungkin ingin mendapatkan jabatan kah? Kontenernya dijatuhkan, black campaign. Latar belakang bisa beragam, tapi itu yang dilakukannya. Mengatakan sesuatu keburukan tentunya ya, keburukan yang apakah memang sesuai kenyataan atau tidak sesuai kenyataan. Yuridu bidzalika aibahu, tapi yang maksudnya memang untuk mengungkap keburukan, untuk mengumbar aib orang gitulah. Ya bahkan kalau yang tadinya kalau asibab itu lebih berat, lebih besar. Pantas kalau tidak tertutup kemungkinan kalau sudah seperti itu orang suka menambah-nambah gitu ya, menambah-nambah dengan kebohongan. Hadis tadi kan menyebutkan demikiannya, orang yang saling melaknat itu adalah dua setan yang saling menjatuhkan, saling merendahkan, dan keduanya itu sedang berdusta. Nah, kemudian makna fasik ya, al fisku atau al fusuk fil lughah menurut makna bahasa itu adalah keluar koridor gitu tah, keluar koridor, keluar jalur, keluar dari rel. Itu arti kata fasik tadilahnya itu adalah orang yang keluar atau di luar koridor yang benar, di luar jalur, anjlok gitu dari relnya. Itu pasti mereka yang ada di luar koridor, di luar jalur. Nah, menurut syar'i, menurut makna secara syar'i, al khuruju an taatillahi wa rasulihi, ini secara umumnya ini salah satu berarti bentuk kefasikan.
Orang yang mencaci, memaki, merendahkan, menjatuhkan seorang muslim, dia berarti sudah kena gitu oleh fasik. Tapi fasik bukan hanya ini kan pekerjaan ini termasuk. Tak itulah pekerjaan ini, kelakuan ini itu salah satu atau termasuk kefasikan. Arti fasik itu adalah al-khuruju an taatillahi wa rasulihi. Dia itu berarti sudah keluar itu dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Eta keluar dari koridor syariat Islam. Berat berarti ini berat di mananya? Kalau disebut fasik berat berarti. Alah dinas kata fasik itu ada beberapa, banyak, bukan beberapa. Ada yang ini diantaranya surat Al-Maidah itu nih. Waman yahkum, barang siapa yang menetapkan hukum bukan dengan hukum yang Allah tetapkan, mereka itu fasik. Di antaranya ada yang demikian. Itu di surat As-Saff ayat 6 juga ada. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kata fasik itu disebutnya. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Itu yang orang yang memang menempatkan diri berada di luar tadinya, di luar koridor, di luar jalur yang benar. Nah, maknanya tadi menjadi kalau fasik menurut syariat adalah dia itu keluar dari ketaatan kepada Allah. Nah, adapun secara umum maknanya menjadi ini banyak secara bahasa nih ya. Di surat Al-Hujurat ayat 7. Di surat Al-Hujurat ayat 7. Di situ ada kata fasik dan maksiat. Fasik dan maksiat, kalau pakai dan kan beda berarti. Fasik itunya fasik, fusuk hanya fiskun atau fusuk. Ya fasik lah kita menyebutnya, fasik dan maksiat. Kalau pakai dan pasti beda. Kita lihat nih surat Al-Hujurat ayat 47. Ayat 7 ayat Al-Hujuratnya surat ke-49. Nah, jadi 49 jadi 47 jam surah ya. Geus pabulit kieu teh. Aduh. 49 surat Al-Hujuratnya ayat 7. Sebetulnya ini dari rangkaiannya panjang nih ya, ayat hanya yang menyebut fasik dan isyan, fasik dan maksiat. Emang apa bedanya gitu kan antara fasik dan maksiat? Ini ayat 7. Dari ayat 6 lah, dari ayat 6-nya kita baca ini ya, terjemahnya saja nih. Nanti ayatnya silahkan baca sendiri mulai dari ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepada kamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Nu fasik teh pasti ngaco. Ya, orang yang fasik ya, yaitu orang yang tadi kan orang yang fasik itu yang seperti apa? Tidak taat kepada Allah, yang keluar gitu dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Karena arti fasik secara bahasa kan keluar. Nah, kalau fasik secara syar'i, makna istilah, makna syariat apa? Al-khuruju an taatillahi wa rasulihi. Nah, jika ada orang yang wahai orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, karena kecerobohan yang akhirnya kamu akan menyesali perbuatan tersebut. Kalau ini perintah, ini nih perintah ayat 6 barusan. Perintah hati-hati, teliti, kalau mendengar kabar itu harus, bahasa kitanya kan, konfirmasi, klarifikasi,
kebenaran kabarnya. Nah, jangan sampai seperti ini. Ini di luar konteksnya. Ada hadis yang menerangkan cukuplah dikatakan sebagai pendusta orang yang menyampaikan semua yang didengarnya. Yang disampaikannya itu sebetulnya tidak berbeda dengan yang didengarnya. Tapi cukuplah dikatakan sebagai pendusta orang yang menyampaikan apa yang didengarnya. Kalau sekarang medianya banyak, dapat kiriman, kirimkan lagi, dapat broadcast, sebar lagi. Dia itu ngerti enggak, padahal mah sakapeng mesti dibaca-baca aja, dapat kiriman dari siapa lalu sebar lagi. Tak cukuplah dikatakan sebagai seorang pendusta. Mestinya kan dibaca dulu kalau ada aja kopas gitu. Ya dapat ada broadcast lah gitunya, ada dari siapa gitu, dapatnya entah satu tulisan atau berita atau apa, begitu dapat langsung sebarkan lagi. Ya cukuplah dikatakan sebagai pendusta orang yang mengatakan semua yang didengarnya. Nah, padahal mestinya kan seperti ini nih perintahnya. Ya coba diklarifikasi, dikonfirmasi, diteliti lagi kebenarannya. Kalaupun benar, terus disebarkan kepentingannya apa? Ya kalau benar gitunya, sebarkan. Apalagi setelah disebarkan, bukan hanya ke satu orang. Wis omongan itu tungtung nama. Nah ini ayat 7-nya nih. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya di antara kalian itu ada Rasulullah. Law yuti'ukum fi katsirin minal amri. Andai kalau saja Rasulullah SAW, kalau Rasul itu harus mengikuti kalian fi katsirin minal amri dalam banyak urusan, la'anittum. Ya pasti kalian itu akan mendapatkan kesusahan. Artinya di sini kan bukan Rasulullah yang harus mengikuti keinginan kalian gitu intinya. Kalau Rasulullah SAW itu harus mengikuti kalian dalam banyak urusan, la'anitum, pasti kalian akan celaka. Nah ini bagian ininya sebetulnya nih. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah tehnya orang beriman itu karena Allah lagi, kita beriman kepada Allah itu karena Allah sebetulnya yang menganugerahkan iman itu anugerah dari Allah, karena Allah mencintai. Kalau Allah menganugerahkan harta, Allah menganugerahkan anugerah katanya, Allah memberi lah gitu, Allah memberi harta, Allah memberi jabatan, apa karena Allah mencintai? Belum tentu. Tapi kalau Allah memberikan seseorang iman, itu anugerah, itu karena Allah mencintai. Ini ayatnya nih. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati kamu. Aduh, acan ini dia. Ini beda ayatnya, berat ini ya. Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah gitu. Iman itu indah dalam hati kamu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Kalau bahasa Arabnya yaitu wa karroha, Allah menjadikan kamu benci, Allah menjadikan rasa memasukkan gitulah, Allah memasukkan rasa benci kepada kamu. Benci terhadap apa? Benci terhadap al kufro wal fusuqo wal isyan. Isyan itu maksiat secara umum. Ya, Allah memasukkan ke dalam diri kalian itu rasa benci terhadap kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan, maksiat. Beda disebutnya. Itu
teh urutan nu bieu teh ternyata Allah menjadikan kamu benci terhadap kekufuran ini paling besar ya. Kemudian di bawah itu kefasikan, di bawah itu isyan, maksiat secara umum. Ini menunjukkan bahwa fiskun, fasik, kefasikan itu kategorinya dosa besar. Nah, kita lihat ke bab ini sekarang, sibabul muslimi fusukun. Nyemaki, mencaci, menjelek-jelekan seorang muslim itu adalah fasik. Tah ieu fasik mah kufur, fasik urutannya isyan. Besar nih berartinya fusuk itu dosa besar, kufur lah paling besar. Allah menanamkan rasa benci kepada kalian terhadap, ini kan para sahabat, Allah menanamkan ke dalam hati para sahabat itu kan, kalau yang dua berarti Allah yang pertama ya, Allah menanamkan, memasukkan, memberikan kepada kalian kecintaan terhadap iman. Dan Allah yang menjadikan iman itu terasa indah di dalam hati kamu. Dan Allah juga menanamkan, memberikan, memasukkan rasa benci kepada kamu. Yaitu kamu itu membenci kekufuran, kefasikan, al-isyan, maksiat secara umum, tah fasik mah sedikit di bawah kufur. Artinya dosa besarnya, yang besar itu kufur ya. Nah di bawahnya al-fusuk, salah satu tadi kan ya, salah satu bentuk kefasikan itu yang ini, yaitu sibabul muslim, memaki-maki, mencerca, menjelek-jelekan, mengungkap aib, mengungkap keburukan seorang muslim itu adalah kefasikan. Karena itu jauh kan tadi dari spirit seorang muslim. Seorang muslim sejati itu yang tadinya al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati itu adalah orang yang selamat. Kaum muslim lain itu selamat dari gangguan, dari keburukan ucapan dan perbuatannya. Nah, kemudian yang kedua makna ayatnya ini nih, lanjutkan lagi sedikit lagi ayatnya nih. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, yaitu orang yang mencintai keimanan dan membenci, benci ini berarti kufur, fasik, maksiat. Kalau di ayat ini kan awalnya wa'lamu, ketahuilah oleh kalian. Ini kepada para sahabat nih khitabnya. Allah bicara kepada para sahabat. Ketahuilah anna fikum Rasulullah, di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah, ada utusan Allah. Kalau Rasul itu harus mengikuti keinginan kalian, celaka kalian. Nah, Allah telah menanamkan, memasukkan rasa cinta terhadap keimanan kepada kalian, dan Allah yang menjadikan iman itu terasa indah gitu, terasa indah, terasa nikmat menjadi seorang mukmin. Itu Allah yang melakukan. Benernya jelema malah haula wala quwata illa billah. Bener-bener tuh bisa nanaon jelema. Dan Allah juga kan yang memasukkan, menanamkan kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Nah, sebetulnya di sini ya, bahwa kalau maksiat itu sangat umum, pokoknya durhaka lah gitu. Tapi kalau fusuk berarti kan ini durhakanya agak beda. Durhaka iya pasti, kufur apalagi gitulah. Sama semuanya juga kedurhakaan. Tapi fusuk ini termasuk dosa kategori yang berat itu. Ini salah satunya. Ini masalahnya kita alur nanti. Kefasikan
itu sesuatu dosanya itu kategorinya ini dosa yang besar, ini dosa yang berat, fasik. Dan salah satu bentuknya adalah sibabul muslim, yaitu yang tadinya definisinya sibab deh sekali deh tadi sibab deh yang ini nih kita baca lagi. Ya, sibab muslim itu ayyakula rajulu ma fihi wa laysa ma fihi. Seseorang mengatakan sesuatu yang bisa sesuai dengan kenyataannya, wa laysa ma fihi, bisa juga tidak sesuai kenyataan, tapi dengan maksud yuridu bizalika aibahu, bermaksud mendiskreditkan lah, menjatuhkan, ya itulah, menjelek-jelekan, menghancurkan mungkin. Kalau itu dilakukan terhadap sesama muslim, itu adalah fasik, itu berat, itu besar, dosa besar. Kemudian satu lagi isi hadisnya. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya itu termasuk kekufuran, lebih berat lagi dosanya. Maknanya bukan seperti ininya. Ya, ada juga sih hadis yang menerangkan izal takol muslimani bisaifihima, jika dua orang muslim itu bertemu masing-masing membawa pedang panggil di jambatan sianya non ya foto pedang ya samurai tukar tambah tukar tambah ayu sugantrek. Apabila dua orang muslim bertemu masing-masing membawa pedang, fal qatilu wal maktulu finnar, terjadilah misalnya berkelahi, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Muslim loh, Rasulullah menyebut dua orang muslim, artinya berkelahi sampai salah seorang terbunuh, itulah. Maka yang baik yang membunuh atau yang dibunuh masuk neraka. Nah, para sahabat bertanya, Rasulullah kalau yang membunuh, ya kita bisa paham gitu kan, dia masuk neraka karena membunuh. Nah, ini yang terbunuh bagaimana? Udah terbunuh. Cek Nabi teh pedah we eleh mun menang mah manehna nu ngabunuh. Cek Nabi teh pedah we eleh nu eta yang terbunuh mah, dalam mun menang mah manehna nu ngabunuh. Matakna di neraka duanana. Nah, apakah itu jadi kafir? Bukan. Karena seseorang disebut kafir dalam arti jadi tidak beragama Islam kalau seseorang itu menyatakan diri saya keluar dari Islam, baru dia itu bukan lagi seorang muslim. Nah, maksudnya membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran, bukan orang itu berubah status agamanya menjadi bukan muslim, bukan demikian maknanya. Ini lebih ke kalau di zaman Rasulullah SAW itu katanya setiap kali Rasulullah SAW dan para sahabat berperang, lawannya itu adalah kafir. Terjadilah saling membunuh. Nah, yang membunuh muslim siapa? Nah, pantas nage kafir atau membunuh muslim. Itu maknanya demikian ya. Pantasnya yang membunuh seorang muslim itu adalah kafir. Misalnya yang di dalam perang, yang membunuh muslim siapa? Kafir. Nah, ini muslim membunuh muslim lagi, jadi sangat jauh tadinya, sangat bertentangan gitu dari seorang yang tadi tanya spirit seorang muslim sejati itu harus selamat orang lain. Sesama muslim itu selamat dari minimal gangguan itu lisan dan tangannya, ucapan dan perbuatannya. Ini malah sampai membunuh. Nah, pantas nage kafir atau ngabunuh muslim mah. Tentunya ini dosa sangat besar gitu, lebih besar tentunya dari tadi mendiskreditkan, menjatuhkan, merusak, menghancurkan nama baik seorang muslim, itu saja sudah dosa besar, apalagi kalau sampai membunuh. Ya itulah
dosa terbesar yang berkaitan dengan sesama muslim kalau sampai membunuhnya. Nah, kemarin juga belum lama kan dalam ini bab di dalam kitab Buriq itu kan kisos pada hari kiamat. Nanti di akhirat itu ada kisos ya. Di akhirat itu pada hari kiamat itu nanti ada kisos. Dan kisosnya itu karena kisos mah karena dosa yang dilakukan terkait dengan sesama manusia, makanya ada kisos. Kalau sekarang di dunia kisos itu kan yang membunuh dibunuh, hukumannya dibunuh lagi. Yang memukul dipukul, yang meludahi diludahi lagi, itu kisos. Itu di dunia. Kalau di akhirat kisosnya itu adalah si A zolim terhadap si B, pahala si A oleh Allah dipindahkan kepada si B, dia bayar kesalahannya dengan pahala yang dimilikinya, itu kisos pada hari kiamat. Demikian kan caranya Allah mengkisos. Si A zolim terhadap si B, maka pahala yang dimiliki oleh Allah akan dipindahkan kepada si B. Artinya kan di si A harus membayar kesalahannya. Kalau waktu di dunia membayar kesalahannya, apa kesalahannya? Memukul, dipukul lagi, aman, berarti impas, sudah dibayar kesalahannya. Di dunia tidak dikisos, di akhirat nanti oleh Allah dikisos. Nah ternyata kan yang pertama dilakukan kisos dari seorang hamba yang dihisab, ini berarti orang Islam kalau yang dihisab. Dosa pertama itulahnya kisos pertama yang dilakukan oleh Allah terhadap seorang yang sedang dihisab, berarti orang Islam kalau dihisab, adalah dosa pembunuhan. Itulah dosa terberat, berartinya dosa paling besar. Nah Rasulullah membahasakannya seperti ini, wa qitaluhu kufrun, membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Tapi dengan artinya bukan orang Islam yang melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim, terhadap sesama muslim, bukan artinya otomatis dia itu jadi bukan lagi beragama Islam, bukan demikian. Tapi ini dosa teramat besar yang boleh dikatakan dalam tanda kutipnya seharusnya hanya pantas dilakukan oleh orang kafir kalau membunuh orang Islam. Seperti yang dulu terjadi di dalam peperangan, yang membunuh Rasulullah dan para sahabat kan orang kafir. Itulah itu makna ini baru hadis yang pertama nih ya. Itu pokoknya lah karena di sini kan judulnya itu kan mayunha anis sibabi walakni gitu, walaknat. Jadi apa namanya, dilarangnya saling mencaci, saling memaki, menjatuhkan, mendiskreditkan, merusak reputasi nama baik. Itulah maksudnya asibab. Dan itu termasuk kefasikan. Ternyata menurut ayat Al-Hujurat 4 ayat 7 tadinya urutannya kufur, fasik, maksiat. Maksiat secara umum, ini berarti besar. Yang di atasnya itu yang terbesar adalah yaitu kekufuran. Makanya kalau membunuh itu Rasulullah menyebutnya wa qitaluhu kufrun. Besar berartinya ini maksudnya nih, hadis pertama menunjukkan bahwa melakukan hal yang demikian, memaki, mencaci, mencela, menjelek-jelekan, mendiskreditkan, seperti itulah itunya, itu adalah dosa besar itu bagi seorang muslim.